Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di Kampung Lebak Karang ya. Jadi rencananya kita hari ini mau main-main aja ke Abah Epi. Jadi kita review aja di sini, tempat-tempatnya bagus-bagus guys. Suasananya masih sangat indah sekali ya. Tempatnya yang bagus, posisinya sangat strategis sekali kesepuhan ini. Bisa dilihat pemandangannya sekitar situnya ya. Banyak ditumbuhi bunga-bunga yang sangat cantik ya guys. Inilah sini ya. Jadi hasil panen nanam padi, disimpannya kalau di bahasa kami itu, di bahasa Sunda dinamakan leit ya. Jadi padi masih di sini disimpan beberapa untuk stok, jadi sebagai lumbung. Kalau bahasa Indonesia lumbung padi, kalau bahasa kami disebutnya leit ya. Tradisional ya. Ya guys, selanjutnya ini penumbukan padi ya. Jadi kalau kesepuhan itu tidak boleh memakai yang modern ya, yang tradisionalnya ini. Jadi padi ditumbuk di sini menggunakan alu. Kayu seperti ini, terus padinya disimpan di sini, terus ditumbuk begini, dihaluskan. Ini masih sangat tradisional. Apa itu kan tidak boleh yang berbau-bau modern, itu nggak boleh. Kalau masalah pertanian ya, kalau masalah teknologi ya boleh-boleh saja. Ada satu pertanyaan, kalau ini buat apa sih kalau lubang yang ini? Nah, ini bisa dijelaskan ini untuk pembuatan tepung ya, tepung beras. Jadi si beras yang sudah bersih nanti dirapiinnya di sini. Kalau mau dibuat tepung. Jadi kalau yang mau lebih bersih ditumbuk lagi di sini, bisa dipakai pembersih, bisa dipakai untuk buat tepung. Lihat ini pembuatan tepungnya. Jadi berasnya kalau ditumbuk halus nih, Jadi tepung beras jadi ya? tepung beras ya. Oh iya. Jadi masih tradisional ya. Jadi adat istiadatnya nggak ditinggalin. Tradisi itu nggak ditinggalin ya. Guys. Oh, di videonya. Nah. Ya, ningali we ka dieu. Mohon. Terus kalau kanggo iya, kanggo anjing nyambel. Nyambel. Mohon. Nunggu Seueur. Sakieu. Seueur. Seueur mun kita acan arasak. Ieu be. Karieu cabena ge, cabe ieu nama. Hayu atuh. Mohon. Mohon aku Udah manggil. ada ningali ya. Si payunnya. Mohon. Mohon. Guys, habis panen cabe. Jadi di sekitaran ini, di
guys. Ya guys, bisa dilihat. Di sekitaran sini panjang Jalan kenangan. kaki ini ya, bisa dilihat. Jadi banyak ditanami tanaman-tanaman yang bermanfaat ya untuk bumbu dapur seperti itu. Ya palawija lah. Kita jalan lagi guys ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami guys. Kita udah di kediaman Abah Epi ya, di posisinya di Bendungan Situ Alwet ya, yang berada di Kampung Lebak Larang, Desa Mekarsari. Kita langsung saja tanya-tanya, kepo-kepoin. Bagaimana Abah bisa pindah dari Ciptagelar ke sini? Asal muasalnya, tujuannya apa? Asal-asalnya emang ini udah dari dulu udah ada petunjuk dari orang tua, abang mungkin harus pindah ke sini. Tujuannya di sini banyak yang tugas yang harus diselesaikan, mungkin yang ditunda dari apa almarhum yang di Linggarjati, bahwa di sini dulu sempat ditinggal sama beliau. Satu untuk selokannya yang buat ditampung di embung Bendungan Situ Alwet, dan mungkin banyak lagi tugas yang belum terselesaikan yang lain-lain. Begitulah kira-kira. Terus asal muasal di bangunnya ini bendungan kapan? Untuk apa tujuannya? Kalau dibangunnya ini sekitar tahun 66 mungkin ya. Soalnya katanya Abah juga masih waktu membikin situ ini yang bikin embung sekarang itu masih kecil, sekitar tahun 66-an lah. Ya. Mungkin sekarang udah berapa tahun? Kalau Tinggal 66, dihitung 66 sekarang 2021. 2021. Udah lebih 54 tahun. nah, sekitar itu. Dan kegunaannya ini ditampung nantinya untuk menampung air, untuk bisa mencukupi kebutuhan Incuputu yang ada sekitar Lebak Larang. Iya. Kalau memang ini udah ditampung air, mungkin untuk sawah Untuk tidak sawah, kekurangan air, untuk pemukiman mungkin nggak kekurangan. Oh iya. Gitu. Apa hubungan Abah sama Abah yang ada di Ciptagelar, ada yang di Sinar Resmi, Ada yang kita ada yang di Cipta Mulia, itu hubungannya apa? Masih keluarga? masih keluarga. Ya. Gitu. Hubungannya Abah kepada semua kasepuhan itu keponakan. Yang pertama ke Abah itu Kang Uum, punya anak Abah Hendri yang sekarang jadi kesepuhan. Iya. Di mana itu, Bah? Itu di Cipta Mulia. Cipta Tapi Mulia. dia anak yang keberapa ya? 1 Sineng Enden, 2 si Ade, 3 Uten, 4 si Abah Hendri itu yang kelima, 7 yang sekarang jadi kades di Sinar Resmi. Iya. Si Jaro Iwan itu. Ya. Terus Abah Asep itu anak dari saudara Abah yang ketiga, yang sekarang jadi kesepuhannya Abah Asep. Berarti anak yang pertama dia mah, anak Abah Ujat yang pertama. Iya. Terus yang di Ciptagelar Abah Ugi itu anak yang pertama, dia itu sama masih anak dari kakak Abah yang jadi kesepuhan di Ciptagelar dulu. Almarhum ayahnya Abah Encup Sucipta. Iya. Jadi Abah mah ke semua kesepuhan itu keponakan. Iya. Terus begini, dari awal adanya kesepuhan ini kan dari atasnya pasti ada yang pertama jadi kesepuhan itu siapa? Yang pertama banyak sih. Maunya dari mana? Dari Bapak Abah dulu.
Kalau bisa yang jelas dari Yang, akarnya lah. yang dari pertama. Iya, dari Berarti yang pertama. Yang pertama berarti yang di Patat Bogor. Iya, Terus yang kedua berarti yang di sini yang di Lebak Larang. iya. Terus ketiga yang di Lebak Binong. Keempat yang di Tiga Lumbu. Kelima yang berada di Bojong. Di Cimanggu, Bojong. Yang keenam Aki yang di Pasir Jengging. Yang ketujuh Bapak Abah yang di Cipta Rasa, Abah Harjo. Iya. Berarti ke generasi ke Abah itu ke anak-anaknya udah ke-8. Kalau apakah boleh kalau kita mau tahu nama-namanya dari yang pertama itu boleh disebutkan enggak, Pak? Nggak tahu ya, kalau yang ke atas kurang begitu ini kalau untuk nama yang jelas. Iya, iya. Yang terakhir aja dari yang Abah Arjo. Ya kan yang terakhir kan Abah Arjo. Paling yang tahu Abah sampai ke Uyut. Iya. Dari Abah Arjo punya bapak berarti Aki Rusdi. Dari Aki Rusdi punya bapak itu Uyut Jasiun yang di Bojong. Iya. Yang tahu hanya itu. Terus yang ke bawahnya dari Abah Arjo ya, yang ke bawahnya. Terus dari Abah Arjo, terus punya ke anak. siapa? Punya anak. Punya anak paling besar Abah Sukma Wijaya. Yang kedua yang perempuan Ece Nyai. Iya. Yang ketiga Abah Ujat. Yang keempat Abah Encup Sucipta. Yang kelima Abah yang ada. Iya. Yang keenam Eka. Yang ketujuh Iis sekarang yang ada di Cipta Gelar. Ke-8 Eti. Ke-9 Sujang Endra. Ke-10 Lia itu yang ada. Dan ada yang meninggal 1. Yang keempat yang dari pertama. Oh Ece iya. Uhen namanya tapi masih kecil meninggalnya. Terus kalau yang dari keturunan semua itu yang memegang kesepuhan itu siapa aja yang memegang kesepuhannya? Yang memegang. Ya. Yang pertama memegang dari Abah Arjo diturunkan ke Abah Encup. Abah Encup berjalan sekian tahun ke depan berdiri lagi kakak Abah Kang Ujat. Ya. 2004 Kang Ujat meninggal. Di Sinar Resmi jadi 2. Abah sama Asep. Ya. 2012 Abah meninggal. Berdiri Abah Henry. Jadi kalau kan Abah Henry kan adanya di Cipta Mulia. Kenapa itu bisa ada 2 kesepuhan? Nggak tahu. Itu mah urusannya keluarga beliau. Mungkin sama-sama Iya. ingin melanjutkan Iya. keturunannya. Begitulah kira-kira. Terus visi misi Abah pindah ke sini, penyebab Abah pindah ke sini itu apa penyebabnya dan visi misinya? Penyebabnya 1 dulu emang udah ada tugas dari almarhum kakak Abah ya, Abah Encup Sucipta. Abah suruh pindah ke sini. 1 untuk membenahi urusan adat di sini yang mungkin udah banyak perubahan. Mudah-mudahan Abah bisa menata lagi kembali ke semula ya untuk kedepannya, dan mungkin banyak yang lainnya lagi yang harus Abah benahi di sekitar wilayah Banten, termasuk di kawasan Desa Mekarsari. Oh iya Gitu kira-kira. Jadi intinya ingin mempersatukan lagi adat istiadat di sini. Mempersatukan lagi dan memperkuat lagi urusan adat. Iya. Baik tradisi, baik maupun di keseniannya. Iya. Karena mungkin udah banyak yang meninggalkan. Walaupun dia mengaku orang adat, tapi cara untuk berpakaian adat aja sudah yang banyak yang tidak menggunakan, seperti ibu-ibunya memakai samping ya, kebaya ya. Itu udah jarang di sini. Aturan apa saja di kesepuhan Abah ini yang jangan, kan misalkan ada pantangan, misalkan apa pamali,
gimana gitu. Aturannya apa saja yang harus dilakukan oleh itu putu. Untuk apa itu aturannya, aturan apa di rumah atau apa aturan Untuk semuanya pertanian yang global aja gitu Bang. Misalkan Kalau apa satu kalau untuk rumah ya, Iya. kalau di urusan adat itu rumah nggak bisa permanen, harus Iya. rumah panggung. harus rumah panggung Iya, ya. atapnya harus pakai atap, tidak boleh pakai kenteng. Iya. Itu Kalau lebih jelasnya kan pakai daun itu, daun tirai, tirai. daun atap, Iya. bahasa Indonesia nama Iya. meren. Terus apa lagi Bang? Apalagi urusan pertanian. Pertanian tidak boleh pakai alat modern kalau untuk Abah. Iya. Untuk membajak sawah itu nggak boleh pakai Alat modern. alat modern seperti traktor. Itu harus kalau memang ada dan kita punya itu harus pakai bajaknya, pakai kerbau, Iya. pakai garuk waluku. Walaupun tidak punya kerbau itu pakai kacul, jadi sepakan gitu di dia mah. Ya itu Artinya urusan secara pertanian ya. Kalau secara keseharian misalkan keseharian seperti tentang di dapur penumbukan itu. padi, penumbukan padi tidak boleh pakai alat modern. Kalau untuk di keturunan Abah harus pakai pisung sama Iya. halu numbuknya. Dan lagi cara masaknya harus pakai hawu. nggak boleh pakai CN, kompor gas. tidak boleh kalau untuk nasi. Iya. Kompor gas itu hanya boleh untuk sayuran, sayur, goreng. Iya. Begitulah Terus cara berpakaian Bang. cara berpakaian. Kalau bisa mah harus pakaian adat. Itu seperti pakai koko. Yang laki-lakinya, kalau yang laki-lakinya pakai perempuan ikat kepala. Itu ciri khas orang adat. adat. Kalau yang di perempuannya Yang di perempuannya harus bajunya pakai kebaya, ke bawahnya sinjang, iya pakai kain. begitu kain batik. Oh iya. Jadi begitu guys. Ya, begitulah Jadi istilahnya, aturannya aturannya. jadi Kalau mesti memang sangat kita tradisional untuk ya. Apa kegiatan tahunan yang dilakukan Abah untuk di pertanian. untuk di Nah. pertanian kan bidang Ya, pertanian ya kalau bidang bersepuh. pertanian. Iya. Kalau orang adat mah Iya. khususnya yang digedekan. Iya. Satu, carita ngasek. Kedua, carita mipit. Ketiga, nganyaran. Keempat, pongokan. Kelima, serah tahun. Berarti itu serah tahun itu puncaknya syukuran setahun sekali. Iya. Kalau cerita ngasek kan satu cerita Ah. ngasek. Kalau cerita ngasek itu kegiatannya apa aja Bang? Ngasek di rumah. Jadi awalnya gitu Ya, awalnya kan kalau di rumah ada Ah. selamatan kayak gitu. ada Ya, syukuran dulu. syukuran dulu, Sebelum syukuran kita harus jarah dulu. jarah dulu. Ke leluhur. Iya, Ke bapak, ke aki, ke nini. iya, Sampai ke uyut. iya ke Baru leluhur kita bisa kita. menjalankan Kayak syukuran. yang lebih jelasnya itu kan kalau di kita disebutnya karuhun gitu ya. Ke karuhun. Ya, yang kedua tadi kan ngasek, Kedua ada lagi kalau udah mau panen namanya carita mipit. cerita mipit. Udah carita mipit itu udah panen, habis panen ya. Ya, Nganyaran itu, tapi sebelum nganyaran kan kita numbuk padi dulu. iya, numbuk padinya Tapi termasuk untuk syukuran nganyaran. iya ditermasuk Itu yang padi yang dapat panen kita setahun sekali itu nggak bisa dimakan sebelum kita nganyaran. Oh iya. Baru Jadi itu. nggak bisa langsung Nggak kayak bisa langsung begitu panen langsung kita bisa ditumbuk, bisa dimakan, nggak bisa Nggak kalau bisa. untuk di adat. jadi jangka waktunya itu lama nggak dari panen mipit Panen, ya ke nganyaran itu ada jangka waktu nggak? Misalkan Jangka 1 waktunya bulan atau 2 bulan? nunggu kering. Nunggu oh sampai padinya kering. Padi kering baru kita udah beres ke lumbung. Oh iya. Kita nyimpen dulu yang buat ditumbuk. Itu berapa. kegiatannya kan kalau udah panen ya si padi nunggu kering dulu. Iya. Sudah kering itu kan padinya dikumpulin lagi terus disimpan ke lumbung. Iya, ke lumbung. Iya. Terus kalau udah di lumbung baru nganyaran. Oh nanti ada selamatan lagi. Iya. Terus?
Udah yang Nganyaran. Nganyaran Ponggokan. Ponggokan Nah, itu. maksud dari Ponggokan kan nggak ada Maksud orang dari yang tahu. Ponggokan itu kita syukuran selama kita 1 tahun mengerjakan pertanian, berarti disitulah untuk pemberesannya. Iya. Jadi untuk pengumpulan biaya buat dana serah tahun di situ di Ponggokan. Terus acara Ponggokan itu adatnya gimana penjelasannya gitu? Adatnya itu untuk pemberesannya kita itu mah hanya orang-orang dalam. Enggak, misalkan Ponggokan nggak boleh apa gitu. Kalau untuk Ponggokan itu Aturannya nggak gitu. boleh melakukan pekerjaan kalau sesudah Ponggokan itu untuk di pertanian seperti nyangkul sawah. Jadi nggak boleh kalau iya. selama jarak Ponggokan itu Iya, nggak boleh jarak nyangkul Ponggokan sawah. itu, dan lagi selama Ponggokan itu untuk 3 hari ke depan dan ke belakang itu tidak boleh menjalankan untuk usaha karena lagi dikumpulkan dulu. Oh iya, jadi di stop dulu, Iya, istirahat stop dulu. Waktunya itu Nah, 3 hari. 3 hari. Iya iya. Terus beres Ponggokan nanti serah tahun. Ada itu syukuran serah tahun. Syukuran serah tahun. Jadi acaranya serah tahun teh Incu Putu nanti gimana itu? Incu Putu semua pada pulang datang ke rumah Abah. Oh iya. Itu kumpul untuk kita mensyukuri habis panen kita 1 tahun sekali, itulah di situ. Iya, iya. Kalau seperti di nelayan, pesta nelayan lah. Iya iya iya. Tapi kalau di Abah mungkin itu namanya serah tahun. Serah tahun. Untuk seserahan dari 1 tahun. Dari yang semua Incu Putu Iya, semua yang Incu bertani Putu, itu iya, yang dikumpulkan bertani, nanti ke iya. Abah. Apa keseharian Abah sehari-hari? Untuk keseharian Abah di sini mungkin ya, kalau orang tani mah ya bertani, kalau enggak tutup dulu untuk menanam padi, mungkin palawija, kebun, kerjakan apa aja yang ada di sekitar sini, sekitar rumah. Terus Ya kalau lagi nggak ada pekerjaan yang lain, Abah untuk menambah pekerjaan keseharian itu bikin kerajinan seperti ini, bikin wayang untuk mengisi kejenuhan. jadi Abah juga memproduksi Iya, kesenian wayang golek ya. wayang golek. Kebetulan Abah juga punya cucu yang cita-citanya ingin jadi dalang katanya. Dia masih kecil, baru 6 tahun. Dia ingin sekali cita-citanya jadi dalang. Yang gue guru ke Bandung cenah ge. Ya guys, bisa dilihat ya produksi dari Abah ya. Wayangnya bagus-bagus. Kita bisa dilihat. Kalau pengenalan tokonya ini Arjuna ya. Arjuna. Bisa dilihat Arjuna ganteng. Kalau yang ini Antarja. Jadi Antarja itu dari jelmaan naga ya, Bah? Penjelmaan naga. Jadi apa? Anak-anak naga. Jadi anaknya naga. Naga. Nah, kalau yang ini Gatot Kaca. Otot kawat tulang besi ya. Pasti pada tahu Gatot Kaca itu otot kawat tulang Kawan besi. tulang besi. Ya, sip. Kalau yang ini Yudhistira, ini Raja Amarta. Kalau yang ini Kresna, Raja Durawati. Cariwat di negeri bayang. Ya kan siapa tim berempu. Apa jangan ribu sang aliran resah alat tum.